Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Di pagi hari Jumat tanggal 14 bulan Safar, tanggal 8 bulan Agustus, kita semuanya masih diberikan kembali nafas sehingga masih bisa menikmati hari-hari, bertemu lagi dengan keluarga, anak-anak yang kita cintai, dan tentunya insya Allah menjadi jalan kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat, lebih semangat dalam beramal soleh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta, kepada panutan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang merindukan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam bersolawat, istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat agama Allah, agama Rasulullah, sehingga kelak kita berada di barisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari Jumat yang berkah, kita sama-sama mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita mensyukuri nikmat sehat, nikmat afiat. Untuk menambah keberkahan, kita sama-sama bertawasul singkat kepada Allah dengan menyebut nama-nama kekasih Allah, Rasulullah, Nabiullah, para wali-wali Allah, dan para syuhada, para sholihin. Kita memohon keberkahan kepada Allah dengan bertawasul melalui hamba-hamba pilihan Allah. Kita semuanya diberikan kekuatan iman, diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kelak kita mendapatkan husnul khotimah. Yang mau bekerja mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, hati-hati di perjalanan. Yang mau sekolah hati-hati juga di perjalanan. Baca bismillah terlebih dahulu, niatkan mencari ilmu karena Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Kepada ibu-ibu rumah tangga yang mau ke pasar, yang mau mengantar anaknya sekolah, yang mau melakukan aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga, niatkan karena Allah apapun aktivitas lillahi ta'ala, agar lelahnya menjadi berkah, keringat yang keluar menjadi jalan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa niat berbakti kepada suami, niat berbakti kepada Allah lewat bakti kepada suami dan kepada anak-anak yang kita cintai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa khususan Kyai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Raja Haji Ali fi Sabilillah wa khususan Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa khususan Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'na hahuna bisababi khususan ila ruhi. Silakan yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia. Allah limpahkan keberkahan kepada mereka selama hidupnya atau di alam barzahnya, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridho Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, khususon ila ruhi. Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala hubabati Sayyidati Khadijah bin Nabi wa hiya ummuna farijlana bil kubra bashir lana bil kubra mahahuna wal ukhra bi jahi sahibil busyra. Allahumma salli wa sallim ala hubabati binti Nabi Fatimah shibhin Nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa man walaha. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hambanya dan tentunya Allah menginginkan keselamatan juga kebahagiaan bagi semua hambanya. Wabil khusus hamba Allah yang dinamakan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut
nama perempuan di dalam Al-Quran itu dengan 3 kalimah, dengan 3 kata. Yang pertama, Allah menyebut wanita atau perempuan itu dengan kalimah unsa. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama perempuan itu dengan kalimah mar'ah. Yang ketiga, Allah menyebut nama perempuan di dalam Al-Quran dengan kalimah nisa, dengan kata nisa. Bahkan Allah menyertakan di dalam Al-Quran surat yang bernama surat An-Nisa. Saking istimewanya, saking luar biasanya kaum perempuan, kaum wanita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan juga keselamatan, kebahagiaan, kemudahan bagi kita sebagai seorang wanita. Yang pertama, Allah memanggil kita sebagai kaum perempuan dengan kata unsa. Unsa di sana lawannya dakarun. Dakarun laki-laki, unsa perempuan. Bila Allah menyebutkan kita dengan kalimah unsa, maka penjabarannya unsa di sana adalah tentang gender. Nah, jadi Allah saja di dalam Al-Quran hanya 2 gender di dunia ini. Yang pertama laki-laki, dakarun. Yang kedua unsa, perempuan. Jadi dua-duanya itu harus menyesuaikan fitrah masing-masing yang sudah Allah berikan. Kalau dia disebut laki-laki, maka jadilah fitrah sebagai seharusnya seorang laki-laki yang Allah mau. Bila dia diciptakan menjadi seorang unsa alias perempuan, maka jadilah seorang perempuan sesuai fitrahnya yang Allah mau. Jadi standar kebenaran, standar benar atau salah itu kita ngambil dari standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Jadi kalau zaman sekarang sudah banyak, transgender, yang laki-laki jadi kayak perempuan, yang perempuan jadi seperti laki-laki, maka itu sebenarnya sudah keluar dari fitrahnya. Karena di dalam Al-Quran saja Allah menyebutnya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin au unsa. Hanya 2 golongan yang Allah ciptakan dari kita bangsa manusia. Yang pertama golongan laki-laki, dakarun. Yang kedua golongan perempuan yang disebut unsa. Nah, kita ambil garis besarnya karena hari ini kita membahas tentang istimewanya kaum perempuan, istimewanya golongan perempuan yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai seorang perempuan harus menjadi perempuan yang Allah inginkan, harus menjadi wanita sesuai standarnya Allah. Minimal kita ada usaha untuk ke arah jalan sana. Jangan sampai kita menjadi seorang perempuan tidak ada bedanya dengan perempuan-perempuan yang tidak beriman. Nah, kita kan sudah dibekali oleh Allah iman, sudah dibekali oleh Allah ilmu, sudah diberikan sehat, panjang umur. Itu kan semuanya modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia bisnis, ketika ada pemodal menyimpan modal di seseorang, berarti modal itu harus diputar biar ada lebihnya, biar ada keuntungannya. Jadi
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kepada kita, bukan berarti Allah nyuruh ibadah, Allah butuh ibadah kita, tidak sama sekali. Bahkan ketika seisi bumi, seisi jagat raya bersujud semuanya ke Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah tidak disujudin juga tetap mulia. Bahkan sebaliknya, bila semua manusia, semua makhluk tidak ada yang sujud satupun kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Allah mau kita sholat, mau tidak sholat, Allah tetap mulia. Allah mau kita ibadah, mau kita tidak ibadah, Allah itu tetap berkuasa. Nah, justru dengan Allah memberikan kita modal yang luar biasa, kita disuruh ibadah. Sesungguhnya ibadah itu adalah agar kita hidup lebih mudah. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sebagai hamba Allah. Nah, jadi kalau Allah sedang menyebut kaum wanita di dalam Al-Quran dengan sebutan unsa, yaitu perempuan, maka di sana nanti erat kaitannya dengan jenis kelamin, dengan alat vital. Ini bukan jorok, bukan tabu, karena memang harus dijelaskan. Nah, maka nanti urusan kesananya harus menjadi fitrah. Kalau perempuan, ya batasan bajunya perempuan itu seperti apa, apalagi kalau seorang muslimat, maka harus tahu auratnya seorang perempuan bila dihadapan dengan mahramnya, dengan muhrimnya, dari mana sampai mana. Kalau dia sedang sholat, batasan auratnya apa saja, di luar sholat batasan auratnya apa saja, itu perempuan. Nah, jadi akan panjang kalau kita mengetahui betapa istimewanya kita sudah dijadikan kaum perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa fitrah seorang perempuan? Ya, fitrah seorang perempuan nanti ketika sudah balik, apa saja batasannya. Nanti perempuan kalau sudah balik berarti tandanya diantaranya sudah datang haid. Maka ketika dia haid harus bagaimana, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan. Nah, itu batasan-batasannya sangat erat kaitannya. Dan kita tidak akan tahu tentang bab haid, bab sholat, bab aurat, bab nanti berbakti kepada suami bila dia sudah berumah tangga, kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, makanya pentingnya ilmu bagi kaum perempuan adalah minimal untuk keselamatan diri sendiri, menjaga fitrahnya dia sebagai kaum perempuan, karena dia kalau pondasinya sudah kuat, nanti suatu masa dia merantau, hijrah ke kota besar yang luar biasa banyak godaannya. Kalau pondasinya kuat, insya Allah dia tidak akan terbawa arus yang tidak baik. Dia tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik. Nah, zaman sekarang kita melihat fenomena mungkin dianggapnya lucu, mungkin dianggapnya menjanjikan duniawi. Bahkan ada yang asli dia seorang laki-laki, karena tuntutan karir, karena tuntutan profesi, dia rela dioperasi sehingga ganti gender, disebutnya transgender. Nah, itu kan berarti sudah keluar dari fitrahnya. Sebenarnya kan Allah itu maha memudahkan. Nanti kalau dia beralibi seperti ini, saya kalau tidak berpenampilan seperti itu, saya nggak dipakai lagi, saya nggak laku lagi, terus saya nggak mau cari makan dari mana. Nah, itu kan karena keterbatasan dia. Padahal sebenarnya urusan materi itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita merasa kurang, yang merasa belum mencapai target, itu sebenarnya bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi keinginan itulah yang membuat beban kita makin berat. Keinginan itulah yang membuat hidup makin capek gitu. Udah alokasi rezeki, bisa lah makan. Yang penting kan tujuan makan yang dimakan baik, halal, dan energi yang masuk menjadi kekuatan untuk ibadah. Cuma kan kita mikirnya kemana gitu. Saya harus
punya tabungan miliaran, saya harus kebeli mobil, saya harus punya rumah mewah. Karena kalau enggak punya rumah mewah malu, gengsi sama circle kita. Nah, itu sebenarnya yang bikin otak kita mumet, pikiran kita sempit, hati kita juga sempit. Nah, makanya ketika berbicara dengan unsa di sana, fokus kepada fitrah kita sebagai seorang perempuan. Kalau sudah dijadikan kita sebagai seorang perempuan, kita sudah dimuliakan oleh Allah, kita sudah dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Masa Allah sudah memuliakan kaum perempuan, Rasulullah sudah memuliakan kaum perempuan, kitanya sendiri menghinakan dengan keluar dari jalur fitrah yang Allah tentukan. Lalu kedua, Allah menyebut kita dengan kalimah mar'ah. Kalau terima kasih. Tap-tap layarnya Ayang Beb, terima kasih. Ini Mister atau Miss? Umi, kenapa ya iman seorang itu naik turun? Iya dong, kan Rasulullah sendiri yang menyebutnya. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, al-imanu yazidu wa yankusu. Iman kita sebagai manusia biasa itu kadang naik, kadang turun. Tandanya apa? Yazidu bitoati wa yankusu bimaksiati. Kalau kita mau mau naik, minimal stabil lah ya. Kan kita mah manusia biasa nih. Kalau imannya waliullah, para kekasih Allah itu naik terus. Imannya para rasul, para nabi itu naik terus. Kita kan manusia biasa, harus menyadari juga. Maka bagaimana? Paksakan. Kalau kita iman sedang tidak baik-baik saja, minimal amalan wajib kita pertahankan, jangan sampai ditinggalkan. Minimal jaga sholat 5 waktu. Kalau lagi bulan puasa, paksain puasa Ramadan. Kalau ada rezeki lebih dan sudah sampai nisab untuk berzakat, paksakan zakat. Jadi jaga aja yang wajib-wajibnya itu minimal untuk mempertahankan kestabilan iman kita. Kalau nanti suatu waktu kita naik imannya, semangat ibadahnya, maka perbanyaklah melaksanakan amalan-amalan sunnah. Itu yang dibilang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu kan sahabatnya Rasul. Jadi jangan berkecil hati. Iman naik turun itu sudah biasa, tapi yang harus kita tetap jaga adalah kalau kita memang iman sedang di bawah, minimal sholat wajib, baca Quran, yang ini aja, yang kita bisa lakukan aja, istiqomah gitu. Nanti kalau imannya lagi naik, kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah. Bagaimana agar iman kita stabil? Minimal dikir, baca istighfar banyak-banyak, karena itu sudah ada dapat dalam jaminan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3 jaminan bagi hamba Allah yang senang hidupnya beristighfar. Ini jadi yang nonton juga jangan diem aja, bibirnya istighfar aja, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita sudah terbiasa istighfar, maka 3 yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang rajin beristighfar. 1, dia akan diberikan jalan keluar bagi setiap masalahnya. Siapa sih manusia yang gak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah. Mau yang kaya, mau yang sederhana, mau rakyat, mau pejabat, mau konglomerat, semuanya pasti punya masalah. Mau pedagang, mau pebisnis, mau pengusaha, semuanya pasti punya masalah. Kan kita kalau lagi punya masalah pasti akan ruwet, pasti akan mumet, pasti akan sempit. Nah, yang membuat ruwet, mumet, sempit itu pola pikir dan hati kitanya sedang menyempit. Maka yang melapangkan hati kita, yang melapangkan pikiran itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita rajin istighfar untuk Allah mudahkan ketika kita menghadapi masalah apapun. Allah segera mengurainya. Allah segera menolong kita dari berbagai masalah yang kita hadapi. Jadi bukan tidak boleh punya masalah ya, setiap orang pasti akan dihadapkan. Masalah ini selesai, akan datang lagi masalah yang lain. Masalah yang lain selesai, akan datang lagi. Itulah sudah fitrahnya seorang manusia yang hidup di dunia. Cuma
ketika kita mendapat masalah atau ujian, lulus enggak gitu kan. Kalau kita sekolah dulu, zaman sekolah, para guru memberikan ujian kepada kita, itu kebaikan untuk kita. Kalau kita milih, aduh kenapa sih harus ada ujian semester, kenapa sih bikin mumet aja, harus mikir, harus ngapalin. Ya kalau tidak gitu, nanti kita tidak punya tidak punya target untuk lebih baik lagi dalam soal keilmuan kita. Nah begitupun dalam soal ilmu kehidupan. Kalau kita tidak diuji, kalau kita tidak diberikan masalah oleh Allah, nanti kita santuy hidupnya, ibadah segitu-gitu aja, nggak mau ada peningkatan gitu dalam hal ibadah. Jadi justru ketika datangnya masalah apapun, justru ketika datangnya ujian apapun, sebenarnya itu tanda sayang Allah. Tanda sayang Allah. Kata Allah, kalau bisa dibicarakan dengan bahasa kita manusia, kamu jangan terlalu santuy dong. Hidup itu singkat. Usia itu laksana batu es, dipakai enggak dipakai pasti mencair. Batu es seperti begitu kan, kalau diambil dari kulkas, batu es yang tadinya keras kita simpan, dia mau diminum mau tidak, dia akan mencair. Nah begitupun usia kita, mau dipakai ibadah mau tidak dipakai ibadah, habis juga usia kita. Nah masa sih Allah udah ngasih modal usia kepada kita, sedangkan saudara kita, orang tua kita, orang yang kita kasih, tetangga kita, banyak yang udah pergi duluan. Mereka masih di dalam kubur berharap ingin hidup lagi, ingin ibadah lagi. Nah kita yang masih diberikan usia oleh Allah, masa nggak mau ada perbaikan? Jadi istighfar aja, insya Allah jalan menstabilkan iman kita. Pokoknya kalau lagi sedih istighfar, lagi bingung istighfar. Pokoknya biasakan dalam keadaan apapun kita istighfar. Yang kedua, pahala atau jaminan yang akan Allah berikan kepada orang yang senantiasa hidupnya sibuk dengan istighfar. Wa min kulli hammin faraja, ketika dia sedang dihadapkan pada kebingungan, pilihan yang rumit, maka faraja, Allah yang akan memberikan kebahagiaan, Allah yang akan memberikan petunjuk jalan mana yang harus diambil. Nah makanya kan wirid itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ibarat di HP itu cas, HP sebagus apapun, iPhone Pro berapa sekarang yang lagi booming itu ya, mahal harganya, sampai katanya 27-28 juta, habis baterainya yang nggak bisa dipakai gitu. Jadi ibaratnya iman kita itu sudah Allah titipkan, baterai kita, nah cuma kita yang harus ngecasnya, diantaranya dengan istighfar. Lalu yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa hidupnya sibuk dengan istighfar, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak terduga. Nah, ini yang harus diingat dan harus ditanamkan dalam pola pikir. Jangan sampai rezeki itu dibatasi dengan materi saja. Materi itu terlalu hina kalau disebut rezeki, hanya paling bawah. Kenapa? Fir'aun tidak akan mungkin mendapatkan kekayaan yang luar biasa, pangkat yang tinggi, kalau soal materi itu Allah muliakan, nggak mungkin. Jadi materi itu hanya nikmat Allah terbawah. Cuma karena pola pikir kita selama ini ada uang hidup lapang, ada pulus urusan mulus, ya karena pola pikir kitanya sudah di sana. Pokoknya punya tabungan hati senang, padahal enggak. Banyak kok yang tabungannya miliaran sekarang pusing karena 3 bulan gak aktif diblokir rekeningnya. Malah yang gak punya tabungan, gak punya apa-apa, tenang, nggak mikirin diblokir. Terus kemarin sempat gonjang-ganjing, Antam dipalsukan. Yang punya Antam itu pasti deg-degan dalam hatinya, aduh ini Antam saya palsu apa asli ya, palsu apa asli ya. Yang nggak punya Antam santai aja, ngapain dipikirin, orang Antamnya aja nggak punya. Nah maka kalau kata Gus Baha, ternyata kalau kita pola pikirnya betul, maka pasti hidup kita akan senantiasa happy. Contoh, bokeh itu apa? Dana rendah, alias nggak punya uang. Sebagian orang memikirkan itu kiamat
kiamat kecil. Kalau nggak punya uang itu pusing gitu. Tapi ternyata kalau kita diambil dari sisi yang lain, ketika kebokehan kita itu menjadi rahmat, apa? Orang bokeh nggak bakal banyak tingkah. Orang bokeh nggak akan sombong. Orang bokeh nggak akan sibuk dipinjemin uang orang. Kan kebanyak uang juga itu bukannya enak saja itu. Saudara mendekat pada pinjam uang, dikasih, mending kalau yang pinjamnya jujur, amanah. Kalau nggak dikasih, nanti jadi musuhan. Itulah pokoknya. Materi adalah rezeki yang nilainya di paling bawah. Rezeki yang sesungguhnya adalah diberikan ketenangan hati, lihat anak-anak sehat, lihat suami sehat, lihat istri sehat, itu kan rezeki. Jadi kalau sekarang kita memandang rezeki itu hanya uang aja, nanti nggak ada uang, kita langsung kelabakan. Tapi kalau kita pandang rezeki itu, kita masih bisa hidup sampai detik ini, masih bisa bernapas, sehat. Orang lain mah tuh di rumah sakit, habis dioperasi. Tuh orang lain mah butuh biaya pengobatan sampai ratusan juta. Orang lain makan aja beras harus ngutang, atau beras aja nggak punya. Kita alhamdulillah makan dengan tempe maju, dengan ayam apalagi. Jadi pokoknya lihat semua sisi kebaikan dari yang sudah Allah berikan. Fokusnya itu bagaimana jalannya ini saya mengundang rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya suami, jadikan suami partner surga, jadikan suami jalan mendulang pahala dari Allah. Yang sedang jomblo, nggak apa-apa, berarti makin banyak aktivitas untuk lebih banyak ibadah. Karena kalau punya suami harus ngurus suami, harus apa. Pokoknya intinya ambil sisi positifnya yang bikin enak di hati gitu. Nah ini intermezzonya lah banyak ya. Itu tadi pertanyaan dari ibu atau kakak P. Jadi katanya bagaimana kalau iman kita lagi naik, bagaimana iman kita lagi turun, tapi kita sering turunnya daripada naiknya. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika iman kita sedang lemah, usahakan kewajiban-kewajiban kita jangan ditinggalkan. Pertahankan minimal amalan-amalan wajib. Kalau iman kita sedang naik, sedang semangat, maka perbanyaklah amalan-amalan sunnah untuk mempertahankan iman, menstabilkan iman. Diantaranya adalah dengan banyak zikir, mengingat Allah, dan zikir mengingat Allah diantaranya yang Allah cintai adalah membaca istighfar agar dosa diampuni, kebingungan Allah urai, masalah Allah tolong, Allah berikan rezeki kita dari arah yang tidak terduga. Dan nanti itu keajaiban-keajaiban itu biasanya akan datang kepada hamba-hamba Allah yang ahli dzikir. Kalau dia udah rajin dzikir, nanti petunjuk-petunjuk Allah itu pasti ada aja. Dia bertemu dengan orang, lalu orang itu bicaranya jadi seolah-olah memberikan petunjuk kepada kita. Oh iya ya, kita lagi bingung melihat orang yang lebih susah dari kita, jadi kitanya malah tambah bersyukur dan mengasihi, ingin memberi kepada orang yang sedang susah tersebut. Nah udah, sekarang kembali lagi ke materi inti. Jadi pagi ini kita sedang menjelaskan perihal perempuan. Allah menyebutkan perempuan di dalam Al-Quran itu dengan 3 kata. Pertama unsa, itu erat kaitannya dengan maaf ini karena hukum harus dijelaskan, dengan alat vital, dengan seks, dengan kepribadian. Nah, jadilah seorang perempuan yang sesuai fitrah yang Allah mau. Kalau jadi perempuan ya pakaiannya pakaian perempuan, bertingkahlah seperti selayaknya perempuan. Kalau dia seorang laki-laki, maka bertindaklah selayaknya seperti seorang laki-laki. Dan jangan keluar dari kodratnya seorang laki-laki, fitrahnya seorang laki-laki itu kalau Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan kalimah unta. Yang kedua, mar'ah. Mar'ah itu biasanya disebutnya dengan seorang istri. Istri itu berarti punya suami. Nah, ketika
kita sebagai perempuan sudah di posisi sebagai mar'ah, di posisi sebagai istri, maka itu kalau dalam bahasa Indonesianya suka ada peribahasa gini, harus bisa, harus pandai dalam urusan sumur, kasur, dapur. Nah ini 3 kan yang biasanya kalau udah menjadi seorang istri itu harus pandai dalam urusan kasur, sumur, dapur. Kasur, sumur, dapur. Pola pikir masyarakat di kita banyak yang yang menerjemahkan bahasa dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur itu hanya konteksnya yang umum. Padahal di sana itu adalah simbol yang maknanya sangat luar biasa. Contoh, seorang wanita yang sudah menjadi istri, berarti istri lah kita panggilnya. Seorang istri harus pandai dalam soal sumur. Sumur itu kan apa coba? Mandi, beres-beres, apalagi kebersihan lah itu. Harus menjadi tanggung jawab seorang istri. Sebenarnya kan kalau menilik dalam ilmu fikih sama-sama, kalau sudah rumah tangga itu saling membantu, saling membahu. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan suami, kekurangan suami ditutupi oleh kelebihan kita seorang istri. Jadikan kelebihan pasangan menjadi rahmat Allah untuk semakin banyak bersyukur. Jadikan kekurangan pasangan kita, jadikan pahala dari Allah dari bersabar. Nah, dari kalimat sumur ini sebenarnya hanya simbol. Simbolnya simbol apa? Simbol kesucian. Jadi makanya pentingnya para kaum perempuan mengkaji ilmu, terlebih ilmu fikih. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, mayuridillah khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama. Jadi ilmu agama di sana mencakup ilmu tauhid, mencakup ilmu fikih, mencakup ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid kan seputar sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, aqaidul iman. Wajib, mustahil, jaiz bagi Rasul. Nanti ada akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyah. Akidah uluhiyah ya akidah yang bersangkutan dengan Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Akidah nabawiyah, akidah yang bersangkutan dengan para rasul. Yang wajib, sifat wajib rasul berapa, yang mustahilnya berapa, yang jaiznya 1. Penjabarannya luas. Nah, akidah sam'iyah nanti percaya kepada hari kiamat, percaya adanya alam barzah, percaya adanya siksaan kubur, percaya adanya nikmat kubur, percaya adanya pertanyaan munkar nakir, percaya adanya yaumil mizan, hari timbangan amal, yaumul hisab, hari hisaban amal, terus percaya akan adanya padang mahsyar dan lain sebagainya. Itu termasuknya akidah sam'iyat. Nah, kedua, ilmu fikih itu juga penting bagi kaum perempuan. Kenapa? Ketika wanita tersebut sudah menikah dan posisinya dia menjadi seorang istri, maka tanggung jawab dia bukan hanya dalam soal perut suami dan perut anak-anak. Bahkan ibadah anak-anak pun itu tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Contoh, seorang istri harus pandai dalam urusan kasur, dapur, sumur. Kasur, dapur, sumur, atau sumur, dapur, sama aja lah. Nah, sekarang kita ambil dalam kalimat sumur. Sumur itu mungkin dalam pola pikir kita erat kaitannya dengan kebersihan, ngepel, nyuci, nyetrika, kerapihan lah pokoknya sumur ya. Nah, padahal itu simbol. Sumur itu kan mandi. Mandi itu erat kaitannya dengan toharoh. Nah, jadi toharoh itu bersuci. Anak-anak kita kalau pipisnya bagaimana, istinjanya bagaimana, istilahnya itu membersihkan dari najis. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita seorang ibu sibuk dengan urusan rumah tangga, arisan ke sana, arisan ke sini, aktivitas organisasi di sana, organisasi di sini, wirid,
kemana, ke sana, ke perumahan mana. Tapi dia tidak ingat bahwa toharoh anaknya, cara bersuci anaknya itu juga tanggung jawab seorang ibu, seorang istri. Nah, kalau pipis begini ya, nanti siramnya dari belakang ke depan, jangan dari depan ke belakang. Kenapa mama? Biar najisnya teralirkan. Kalau dari depan ke belakang, nanti najisnya kemana-mana. Nah gitu. Terus gini, kalau mau pipis, celana dalamnya buka. Loh kenapa mak? Nanti air pipisnya nyiprat ke celana dalam. Kalau celana dalamnya dipakai basah karena habis istinja. Nah maka nanti menyeluruh dong najisnya. Celana dalamnya jadi najis, nempel ke baju, bajunya jadi najis. Nanti adek kalau mau sholat mukenanya ke bawah najis. Dikira aja iya lagi ibadah. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena pakaian yang dipakainya najis. Nah itu ternyata sumur itu hanya simbol. Nanti kalau anak kitanya sudah balik dikasih tahu, nah nanti kalau sudah haid, orang haid yang tidak boleh ini. Nanti kalau mau mandi besarnya gini ya caranya ya, mama ajarin ya. Niat, habis niat menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Bahkan niat sama mengalirkan air ke seluruh tubuh itu harus bareng. Nanti tahu ini kan kita madhab Imam Syafi'i, nah ada madhab lain lagi di luar Imam Syafi'i, tapi kita udah fokus aja ke Imam Syafi'i satu-satu karena nggak boleh kita ngambil yang gampang-gampangnya aja. Nah gitu. Jadi ternyata simbol seorang istri harus pandai dalam urusan sumur, kasur, dapur. Nah itu adalah luar biasa pemahaman pendalamannya. Makanya seorang istri harus punya waktu khusus untuk menambah ilmu. Karena kalau seorang istri tidak ada waktu untuk menambah ilmu, dia tidak akan bisa mengupgrade jiwanya. Dia tidak akan bisa mengupgrade pola pikirnya. Kalau dia tidak bisa mengupgrade jiwanya, dia akan gampang dibawa arus. Nanti masuk ke circle ini, sukanya apalah gitu, ikut. Ya kalau selama itu baik, selama itu positif, tidak apa-apa. Yang dikhawatirkan dia terbawa arus gitu, yang tidak baik. Nah itulah jadi memang pondasi kita sebagai seorang istri itu harus kuat. Dan diantara pondasi yang kuat yaitu dengan membekali ilmu agama. Makanya kalau ada pengajian hadir, ada kegiatan keagamaan hadir. Tujuannya apa? Ya pertama mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat panjang umur. Yang ketiganya ya ingin lebih berkembang lagi jiwa kita, ingin berkembang lagi pola pikir kita, tentunya ke arah yang lebih baik. Kan kalau orang ditanya semuanya mau untung mau rugi, mau untung. Nah di pikirannya itu untung itu banyak uang, naik jabatan, tabungan banyak, utang lunas, itu ya memang untung ya. Tapi kan untung sebatas untung duniawi. Yang dibilang untung menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW adalah orang yang hari ini ibadahnya lebih baik dari hari kemarin. Nah bagaimana mau lebih baik kalau imannya aja segitu-gitu aja? Kenapa imannya segitu-gitu aja? Kan ilmunya pun segitu-gitu aja. Ilmu sholat dari SD nggak ada perubahan. Ilmu wudu dipakai yang dari zaman SD di kampung, ya gitu-gitu aja. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah kita punya. Teruslah menimba ilmu setiap waktu. Nggak akan rugi. Karena ketika kita mengaji, manfaatnya tidak kita terima sekarang, suatu saat pasti akan Allah berikan kemanfaatan. Kan kita ngaji itu bukan harus bisa enggak bisa, itu urusan Allah yang memberikan hidayah, kemampuan kepada kita. Tapi kita udah ngaji juga itu sudah luar biasa. Jadi pokoknya seorang istri itu harus menyempatkan punya waktu untuk menambah ilmu. Nah itu penjabaran bahwa yang dinamakan sumur itu bukan hanya sekitar membersihkan yang dohir-dohir, ngepel lantai, nyapu lantai, membersihkan tempat tidur,
membersihkan kamar mandi, membersihkan, merapikan dapur dan lain sebagainya. Itu pun memang jadi jalan ibadah kalau kita niatkan ibadah. Tapi yang paling penting, sumur di sana adalah simbol untuk kesucian kita, suami kita, anak-anak kita dari najis, sehingga ketika suami kita sholat, ketika anak-anak kita sholat, pakaiannya suci. Bukan hanya bersih, karena kan ada yang bersih tapi tidak suci. Yang paling penting ketika kita sholat itu apa yang dipakai harus suci dari najis, berbagai macam najis gitu. Lalu yang kedua, tadi kan seorang istri harus pandai dalam urusan sumur, kasur, dapur. Nah, sebenarnya kasur di sini juga itu hanya simbol, bukan hanya soal permainan di ranjang istri melayani suami, cuma pelayanan kepada suami dalam hal apapun. Karena kan cikal bakal terjadinya anak itu ya syariatnya dari kasur gitu ya. Nah, nanti ketika punya anak pun pelayanan kepada anak, membesarkan anak dengan niat lillahi ta'ala, menyiapkan apa yang harus disiapkan. Nah, itu pun bentuk pelayanan kita, bukti bakti kita kepada suami dan kepada anak. Jadi penjabarannya luas. Jangan pikirannya itu mentok ke urusan ranjang, itu mentoknya ke urusan seks aja, enggak. Jadi dari sana itu luas penjabarannya. Jadi urusan kasur itu sebenarnya hanya simbol, bukti bentuk pelayanan kita, bakti kita kepada seorang suami. Dan ketika kita sudah punya anak, maka niatkan membesarkan anak, mendidik anak lillahi ta'ala, karena anak itu adalah titipan Allah, suami juga titipan Allah. Maka bagaimana caranya agar kita yang sudah diamanahi oleh Allah ini mendapat pahala dari Allah sesuai apa yang sudah kita kerjakan. Lalu yang ketiga, tadi sumur, kasur, dapur. Nah, urusan dapur di sini itu pun simbol. Kan kalau selama ini kita pola pikir dapur itu masak, terus apalah pokoknya dalam bentuk makanan untuk mengisi perut, untuk mengisi kampung tengah. Nah, sebenarnya dalam masalah dapur juga itu simbol luas, simbol yang luas. Bagaimana simbol yang luasnya? Ya, dari dapur itulah suami kita makan, anak-anak kita makan. Maka kita seorang istri harus menyiapkan bahan makanan yang halal, cara membelinya juga halal, lalu memasaknya, mencuci bahan makanannya pun benar menurut kajian fikihnya. Nah, makanya ini luas sekali, apalagi masalah dapur nanti akan berkaitan dengan muamalah. Dia belinya bagaimana, sah enggak tata cara membelinya. Kalau dia ngutang contohnya ke dapur, ngutangnya dengan cara baik atau maksa, itu dicatat. Jangan sampai makanan yang tersaji enak-enak rupanya di belakangnya muamalah dengan pedagangnya tidak baik, bahkan ada menipu, ada bohong di sana. Maka apa yang dimakan oleh anak dan suami kita akan jadi penyakit, dalam tanda kutip penyakit apa? Penyakit yang ketika dimakan tidak menjadi energi untuk kuat ibadah. Nah, makanya kan itu erat kaitannya. Pokoknya masalah dapur itu luas penjabarannya. Belinya dengan uang yang halal atau haram, lalu setelah dibeli dibersihkannya benar atau tidak, apalagi kalau ayam masih ada darahnya bagaimana membersihkannya, sayuran bagaimana mencucinya agar bersih dan suci, terus waktu transaksi jual belinya sah atau tidak menurut ilmu fikih, itu sangat erat kaitannya. Makanya benar ya, kalau kita menyibukkan dalam kebaikan maka tidak ada waktu untuk berbuat kesia-siaan. Selama ini kita kan menganggap banyak waktu luang, ternyata bukan waktu luang. Kitanya nggak cari kesempatan lain untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, itulah
sedikit tentang penjabaran seorang perempuan. Jadi Allah ketika memanggil kita perempuan dengan kalimat unta, maka jadilah perempuan sesuai fitrahnya yang Allah mau. Ketika Allah menyebutkan kita sebagai seorang mar'ah, istri, maka jadilah seorang istri yang Allah ridhoi, dari mulai urusan dapur, kasur, sumur, sesuaikan dan terus mencari ilmunya agar sesuai apa yang Allah mau. Yang ketiga, An-Nisa. An-Nisa itu adalah perempuan-perempuan. Nanti kalau kita kan makhluk sosial nih, nggak bisa hidup sendiri, maka nanti akan berkomunitas dengan grup wirid, grup arisan, grup posyandu, grup PKK. Nah, maka kita pun harus menjadi seorang An-Nisa yang dimauin Allah. Bagaimana kalau kita masuk circle ini, sanggup enggak mempertahankan keimanan kita? Kalau kira-kira masuk circle ini iman kita rusak, mundur. Daripada menggadaikan iman, kita nggak punya teman, mending nggak usah punya teman. Karena apa? Karena lingkungan itu sangat amat menentukan masa depan kita, gitu. Jadi insya Allah lah di lain waktu kita jelaskan lagi. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan insya Allah Allah jadikan kita semua wanita-wanita kuat, wanita-wanita bermanfaat, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, suami dan anak-anak, bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, sekarang bulan Safar tanggal 14, di bulan Safar ini ada peristiwa mulia, yakni pernikahannya baginda Rasulullah SAW beserta Siti Khadijah. Sebelum ditutup doa, kita baca dulu sholawat Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Jadi dari golongan perempuan yang masuk Islam paling pertama Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua dari golongan laki-laki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dari golongan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang keempat dari golongan budak hamba belian, yaitu hamba sahaya, yaitu Bilal bin Rabah. Kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan kesolihahan Siti Khadijatul Kubro. Kita sebagai seorang perempuan dijadikan perempuan yang cantik lahir batin. Siti Khadijah itu kan cantik, kaya raya, banyak harta, berlimpah materi. Menikah dengan Rasulullah, bahkan ketika mau meninggalnya habis hartanya karena dipakai untuk mensupport perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita diberikan kemudahan rezeki, bisa menghasilkan uang sendiri, jangan pelit untuk kesehatan finansial keluarga. Bahkan kalau bisa, apa yang kita bisa beli-beli. Karena kita beli beras, contoh, dari hasil keringat kita. Beras kita dimakan suami, beras kita dimakan anak, itu pahalanya kita akan mendapatkan. Bahkan lebih baik daripada pahala jihad fisabilillah. Jadi jangan pelit, jangan gini, mama ada uang nggak ada, padahal tabungannya banyak. Jadi jangan pelit ke diri sendiri, jangan pelit ke pasangan, jangan pelit juga ke anak. Anak kan untuk keluarga itu saling. Jadi saling itu dalam hal finansial pun saling dukung gitu. Itulah hebatnya Siti Khadijah. Mudah-mudahan aja sedikit yang kita lakukan mencontoh kepribadian Siti Khadijatul Kubro, kelak kita disejajarkan. Bahkan mungkin paling belakang pun nggak apa-apa, asal ada di barisannya wanita-wanita surga. Dan penghulunya wanita surga, ketuanya wanita surga adalah Siti Khadijatul Kubro. Amin ya robbal alamin. Itu yang paling pertama kan, Siti Khadijah itu paling support kepada perjuangan suaminya. Bahkan ketika mau meninggal, apa yang beliau bilang? Ya Rasulullah, bila nanti saya meninggal dan tulang belulang saya bisa digadaikan atau bisa dijual untuk mendukung perjuangan agama Allah, jual saja, gadai saja, tulang loh. Jadi beliau mah mau meninggal juga ingat terus untuk perjuangan suaminya dalam menegakkan agama Allah. Kita tambah sedikit, kekurangan gula belilah, kekurangan kopi belilah, belikan suami
baju untuk sholat, baju untuk kerja, itu dipakai suami, berkahnya untuk kita. Lalu bukan kita aja yang mendapatkan pahalanya, orang tua kita juga mendapatkan. Kenapa? Oh, berarti didikan orang tuanya baik, didikan orang tuanya bagus. Maka ketika seorang anak memperlakukan pasangannya dengan baik, ketika seorang anak berbuat baik, beramal soleh, maka yang mendapat pahalanya bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya. Karena itulah hasil didikan orang tuanya. Terima kasih yang sudah menyimak, yang dari tadi, yang baru gabung. Hai Mama Deren, sehat selalu. Ini udah mau tutup. Kita sama-sama sholawat Khadijah dulu. Minta keberkahan di hari Jumat ini. Kita semuanya diberikan istiqomah dalam ibadah dan kecipratan sifat mulia dari Siti Khadijatul Kubro. Amin ya robbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala hubabati Sayyidati Khadijah hubbin nabi wa hiya ummuna farijlana bil kubra bashir lana bil kubra ma'hahuna wal ukhra bijahi sahibil bushra. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah ikut ngaji pagi. Mudah-mudahan keberkahan Allah menyertai kita dan keluarga kita semuanya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah ngasih gift. Semoga dibalas lagi kebaikannya oleh Allah dengan rezeki yang lebih berlipat ganda. Sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.